Halo semuanya, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat, damai, dan juga sejahtera. Kali ini kita akan general reading lagi dengan tema yang segera terwujud dalam waktu dekat. Sebelumnya perlu diingat kalau ini adalah general reading ya, jadi memang tidak bisa resonate bagi setiap dari kamu yang menonton video ini. Energi juga bisa vice versa atau terbolak dan terbalik. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu. Oke, kita lihat di sini energinya. Apakah yang akan terwujud dalam waktu dekat? Di sini saya merasakan ada energi yang akan membuat kamu merasakan sebuah keberhasilan, ya. Saya melihat di sini akan ada kebahagiaan juga dalam waktu dekat, karena ada suatu hal yang mungkin sudah kamu tunggu-tunggu selama ini dan pada akhirnya datang pada kamu, ya, terwujud di dalam kehidupan kamu. Mungkin kamu sedang menunggu sesuatu untuk bisa segera hadir, atau kamu menunggu seseorang untuk bisa datang, ya. Sehingga kamu siap untuk melepaskan segala hal yang mungkin selama ini membebani batin perasaan kamu. Ya, mungkin terkait dengan sesuatu hal yang pernah gagal sebelumnya, sesuatu hal yang pernah membuat kamu kecewa, itu akan segera kamu ikhlaskan, akan segera kamu lepaskan, ya. Karena kamu akan lebih fokus pada saat ini dan juga masa depan kamu. Di sini saya memang melihat ada seseorang yang merindukan kamu, ya, dari kejauhan. Dia ini adalah seseorang yang sebenarnya baik, ya. Dia punya hati yang tulus. Dia cinta sama kamu. Dia melihat kamu begitu berbeda, ya, dibandingkan dengan siapapun yang pernah dia temui di dalam hidupnya. Apalagi jika kalian berdua pernah sempat menjalin hubungan, ya, komitmen, saya merasakan di sini dia nggak bisa move on dari kamu. Karena jelas dengan hadirnya kartu ini menunjukkan dia sedang memantau kamu dari kejauhan, mungkin dari media sosial, ya. Mungkin dia memandangi foto-foto kamu, mengenang memori-memori indah bersama yang telah kalian ciptakan sebelumnya. Karena dia nggak benar-benar merasa bahwa hubungan ini berakhir. Dia merasa ini adalah sebagai waktu jeda aja di antara kalian berdua. Karena sebenarnya, sesungguhnya, dia sangat mencintai kamu. Dia ingin kalian bersama kembali. Ya, dia tahu bahwa pada saat ini mungkin kamu lebih banyak fokus, ya, pada diri sendiri. Mungkin kamu sedang self-love, sedang fokus pada pekerjaan mungkin, sedang fokus pada finansial, keuangan, atau mungkin keluarga kamu, atau apapun yang kamu coba untuk fokuskan, ya. Di sini bisa jadi hobi, ya. Intinya kamu ingin bisa menjadi seseorang yang lebih stabil dan seimbang pada saat ini. Karena ada beberapa hal yang telah membuat kamu terluka sebelumnya, membuat kamu jadi kecewa, dan ada beberapa di antara kamu yang sampai trauma juga, ya, dalam membuka hati ataupun menjalin hubungan cinta kembali. Namun jangan khawatir, karena saya melihat di sini kamu akan healing sepenuhnya, kamu akan menyembuhkan hati kamu, menutup luka masa lalu, dan siap untuk memilih, ya, apapun yang akan kamu pilih, ya, untuk hidup kamu ke depannya. Oke? Ada beberapa di antara kamu yang memang memfokuskan pada orang yang lama, tapi saya melihat juga di sini akan ada kedatangan orang yang baru, ya, untuk sebagian di antara kalian.
Oke, kita lanjut lagi di sini. Apakah sesuatu yang segera terwujud dalam waktu dekat? Apa yang segera terwujud dalam waktu dekat? Oke. Di sini saya merasakan ada energi yang membuat seseorang ingin bisa membagikan kasih sayangnya sama kamu. Setelah mungkin adanya perpisahan, setelah mungkin adanya jarak di antara kalian berdua, ya, dia merasa nggak bisa gitu untuk memberikan kasih sayangnya ya pada saat jeda ini. Makanya dia ingin sekali bisa datang sama kamu, dia ingin bisa bertemu kamu lagi. Karena kangennya di sini bukan kangen yang biasa-biasa aja, tapi benar-benar kangen yang udah mendalam banget. Ya. Dia kangen atas segala hal yang ada pada diri kamu. Mulai dari suara kamu, ya, wajah kamu yang begitu manis. Ya, perlakuan kamu yang begitu hangat. Ya, dia ingin bisa memeluk kamu, dia ingin bisa menghabiskan waktu bersama dengan kamu lagi. Karena setiap kali dia bersama dengan kamu, ya, dia bahkan bisa jadi lupa waktu. Saking dia menikmati, saking dia benar-benar merasakan cinta yang teramat besar. Saking dia nyamannya sama kamu, ya, di sini. Bahkan ada beberapa di antara kamu yang dalam waktu dekat ini akan mendapatkan sebuah telepon, ya, dari dia, atau mungkin komunikasi melalui media sosial, atau apapun di sini ya, komunikasi yang akan dia sampaikan, tapi jelas dia ingin memperjelas situasi di antara kalian berdua. Jadi jika sebelumnya ada permasalahan ya, dia ingin menyelesaikannya. Jika mungkin sebelumnya dia pernah ghosting kamu, maka di sini dia ingin bisa memberikan kepastian dan juga kestabilan untuk hubungan ini. Karena dia juga gak mau ya hubungan kalian on off lagi. Dia tidak ingin kamu terluka. Dia tidak ingin kamu kecewa lagi sama sikapnya. Ya, karena dengan melihat kamu terluka, dengan melihat kamu sedih, dia pun ikut sedih. Dia pun ikut galau, ya. Dia pun ikut merasa kehilangan kamu. Memang ada hal-hal buruk yang sudah dia lakukan. Mungkin dia pernah berbohong sama kamu atau manipulatif ya, tidak mengatakan yang sebenarnya, atau ada tindakan-tindakan dia yang kamu benar-benar gak sangka ya bahwa dia akan tega melakukan itu semua. Makanya di sini dia ingin minta maaf dan juga mengobati luka yang telah dia timbulkan di dalam hati kamu. Oke, sekarang kita lihat lagi. Apakah sesuatu yang akan segera terwujud dalam waktu dekat? Sesuatu apakah yang akan segera terwujud dalam waktu dekat? Oke, di sini ada Two of Wands dan kartu di Empress. Kalau dari energi kamu yang saya lihat di sini memang kamu butuh untuk bisa mendapatkan kasih sayang ya yang besar dari seseorang, terutama dari seseorang yang kamu cintai ya, seseorang yang kamu sayangi. Karena mungkin banyak di antara kamu yang selama ini tidak mendapatkan kasih sayang dengan baik. Ya, mungkin kamu lebih banyak berusaha, lebih banyak berkorban, lebih banyak memberikan perhatian, kepedulian, tapi dianya kayak cuek ya, dingin sama kamu. Ada juga yang kayak berhubungan dengan seseorang yang pada awalnya dia hangat ya, pada awalnya dia begitu perhatian, begitu sayang banget sama kamu. Mungkin dia sering ngajakin kamu jalan, sering ingin menghabiskan waktu bersama dengan kamu, tapi seiring berjalannya waktu dia kayak
seakan-akan males gitu untuk ketemu kamu. Seakan-akan dia tidak menunjukkan lagi ya kepeduliannya, cintanya. Sehingga kamu gak ngerti sama dia apa yang sebenarnya yang terjadi. Kenapa dia berubah? Kenapa dia tidak seperti dulu lagi? Apakah dia ada yang lain? Atau mungkin dia udah gak sayang sama kamu lagi? Ya, kamu jadi bertanya-tanya di sini. Padahal kamu udah sayang banget sama dia. Kamu udah cinta banget sama dia. Dan melihat ke masa depan. Ya. Namun kamu penasaran apakah dia juga memiliki rencana yang sama dengan kamu. Ya, dengan sikapnya yang sering kali mungkin membuat kamu kesal, membuat kamu marah, membuat kamu jadi seakan-akan tidak dianggap ya sebagai pasangannya. Oke, kemudian di sini ada kartu di Empress yang menunjukkan bahwa sebenarnya dia lebih banyak memendam ya perasaan pada saat ini. Dia mungkin menarik diri dari kamu. Dia tidak memberikan kabar, dia tidak memberikan kejelasan. Tapi sebenarnya kamu tidak pernah absen ya dari pikirannya. Karena setiap harinya sebenarnya di sini dia memikirkan kamu. Bahkan dia sampai memimpikan kamu ya di malam hari. Saking dia kangennya tapi nggak tahu harus berbuat apa. Harus mulai dari mana lagi. Kemudian di sini ada kartu Two of Swords. Ada kartu The Moon. Kemudian ada Two of Pentacles. Saya melihat ada energi Capricorn, ada Leo, Aries. Kemudian ada air sign ya, Libra, Gemini, dan Aquarius. Ada Pisces, Cancer. Ya, namun tentunya bisa dari zodiak apapun. Ya, seseorang yang dealing sama kamu atau mungkin itu adalah zodiak dari kamu sendiri. Kita lihat lagi di sini, ya. Yang segera terwujud untuk kamu dalam waktu dekat sebenarnya di sini berupa kesehatan ya. Saya melihat ada energi yang akan membuat kamu lebih sehat, membuat kamu lebih kuat karena memang kamu udah banyak belajar juga ya dari masa lalu sehingga kamu menjadi seseorang yang lebih bijaksana di sini dalam menghadapi segala situasi, segala keadaan. Kamu jadi lebih tahan banting. Ya, dalam artian kamu nggak akan mudah terluka lagi untuk kedepannya karena kamu udah menetapkan standar di sini ya bagi diri kamu sendiri, bagi mungkin seseorang yang akan menjadi pasangan kamu. Ya, kamu tidak ingin dipermainkan lagi, kamu tidak ingin disepelekan lagi oleh siapapun. Ya, karena kamu juga udah banyak self love, udah banyak menghargai diri kamu sendiri. Jadi kamu nggak akan mentoleransi segala bentuk hal-hal yang mungkin mengarah ke tidak adanya penghargaan, tidak adanya kepedulian dari seseorang, ya. Kamu hanya akan bersama dengan seseorang yang seimbang. Ya, bisa ngimbangin kamu dengan segala energi-energi positif, ya, dengan energi kebahagiaan dan juga hubungan masa depan yang bisa dilanjutkan sampai ke jenjang pernikahan. Memang saya melihat ada beberapa yang masih galau di sini ya, meskipun nggak semuanya, tapi memang masih ada juga energi galau dengan hadirnya kartu Two of Swords. Mungkin kamu dilema, apakah dia itu adalah jodoh kamu, atau mungkin nantinya ada orang yang baru, ya. Karena masih ada tertinggal perasaan di sini dari dalam hati kamu, namun bisa vice versa. Mungkin ini bisa jadi energi dari dia juga, ya, yang menimbulkan banyak kebingungan di sini ya dengan hadirnya kartu The Moon. Apalagi jika tidak ada komunikasi, ya, bikin keadaan makin pusing, makin kacau, ya, karena tidak ada kejelasan sama sekali. Tapi nantinya yang saya lihat di sini seseorang yang akan datang, dia akan mampu memberikan sebuah kejelasan ya. Bahkan dia akan membicarakan tentang pernikahan juga bersama dengan kamu. Karena dia udah melihat kamu sebagai jodohnya
Dia udah melihat kamu sebagai masa depannya. Tidak ada lagi orang lain yang dia rasa bisa membuat hatinya sampai jatuh cinta ya, yang sedalam ini. Dia tidak merasakan ikatan batin yang sangat kuat terhadap siapapun selain kamu. Makanya dia ingin berjuang, dia ingin berusaha dan membuktikan bahwa dia bisa menjadi yang terbaik untuk kamu. Oke, sekarang kita akan lihat di sini dari pesan ya. Pesan dari dia untuk kamu. Oke, kita baca ya di sini. Untuk kartu pertama, aku malu dengan sikapku yang begitu egois dan keras kepala terhadapmu. Kuharap kamu mau memberiku kesempatan untuk berubah. Ya, di sini memang ada sebagian di antara kamu yang memang berhubungan dengan seseorang yang keras kepala ya. Dia begitu egois. Terkadang kalau ada masalah dia nggak mau disalahkan. Dan dia lebih banyak membuat kamu kayak menyelesaikan ya segala sesuatunya sendiri. Dia tidak ingin disalahkan, dia tidak ingin ribet gitu ya. Sehingga mungkin dia meninggalkan kamu atau ghostingin kamu. Yang membuat kamu terluka. Tapi pada saat ini dia menyadari ya sikapnya adalah sikap yang buruk. Makanya di sini dia bilang, aku malu dengan sikapku yang begitu egois dan keras kepala terhadap kamu. Mungkin dia juga jarang ya mendengarkan kamu dengan baik atau menerima pendapat-pendapat kamu. Karena pada saat ini sudah ada kesadaran di pikirannya, di hatinya, bahwa tidak seharusnya dia memperlakukan kamu ya seperti itu. Oke, kita lanjut lagi di sini. Aku pernah membohongimu, tapi itu semua karena keadaan. Dan sama sekali tidak ada niat untuk membuatmu marah dan juga kecewa. Ya, karena tadi kita lihat juga ada energi manipulatif ya. Jadi memang di sini ada sebagian di antara kamu yang mungkin pernah dibohongi sama orang ini. Dia nggak jujur. Ya, bahkan ada beberapa di antara kamu yang orang ini menghadirkan orang ketiga ya. Nggak semuanya. Tapi jika memang itu keadaannya, maka di sini dia benar-benar menyesal ya, sudah membohongi kamu, mungkin memanfaatkan kamu aja. Dia mengakui di sini ya bahwa dia tidak ada niat untuk membuat kamu marah, apalagi kecewa sama dia. Ya, dia tahu dia sudah banyak memberikan kamu energi negatif. Dia mungkin sudah banyak menyepelekan kamu, tidak menghargai dan tidak memberikan cinta yang sepantasnya sebagai pasangan. Kemudian di sini, aku banyak belajar dari kamu tentang bersikap dewasa dalam menghadapi situasi dan bukannya lari dari masalah. Ya, makanya dia begitu mengagumi kamu di sini, karena dia tahu bahwa kamu adalah seseorang yang dewasa. Kamu bisa berpikir dengan jernih, dengan bijaksana, bisa menyelesaikan permasalahan dengan baik. Tapi mungkin di sini dia lari dari masalah, ya. Atau mungkin dia tidak bisa berpikir, ya, sedewasa kamu, sebijak kamu. Mungkin dia kekanak-kanakan, ya, dan bukannya menyelesaikan masalah, malah dia fokus ya pada mungkin dirinya sendiri ya, dan tidak mau menyelesaikan permasalahan ini bersama-sama. Makanya dengan adanya jarak yang saat ini terjadi di antara kalian berdua, di sini dia banyak belajar dari kamu. Dia banyak introspeksi diri, dia banyak merenung ya dalam kesepiannya. Karena sebanyak apapun orang-orang yang ada di lingkungannya, di sekelilingnya, tapi kalau kamu gak ada di sisinya,
dia merasa kesepian. Dia merasa hidupnya begitu hampa, gelap, tanpa adanya kamu sebagai cahaya cintanya. Oke. Kemudian di sini aku tahu kita sedang tidak baik-baik saja. Namun, satu hal yang harus kamu tahu, aku selalu mencintaimu, kapanpun dan dimanapun. Dia sadar ya saat ini kalian sedang ada masalah, sedang ada jarak ya. Beberapa di antara kamu ada yang LDR, beberapa di antara kamu ada yang memiliki perbedaan-perbedaan yang sepertinya sulit gitu untuk disatukan. Namun orang ini akan bertekad kuat ya pada kamu bahwa kalian bisa bersama, bahwa kalian bisa bersatu, ya menyatukan segala perbedaan-perbedaan yang ada. Di sini dia tahu, dia paham ya kalian tidak sedang baik-baik saja, makanya dia ingin memperbaiki situasi ataupun keadaan ini karena dia nggak mau selamanya berpisah dengan kamu, dia nggak mau selamanya hubungan ini jadi gantung ataupun tidak ada kepastian. Oke. Lanjut lagi di sini. Aku gagal move on dari kamu. Setiap kali aku mencoba untuk melupakanmu, aku merasa seperti membohongi diriku sendiri. Mungkin dia pernah mencoba ya untuk melupakan kamu, tapi dia gagal. Dia nggak bisa. Karena ikatan batin yang dia rasakan itu begitu kuat. Bayang-bayang kamu itu begitu besar ya di dalam pikirannya, di dalam hati perasaannya yang sudah membekas. Begitu kuatnya. Apalagi jika kalian pernah mengalami masa-masa indah bersama, ya itu tidak akan mudah untuk dia lupakan, untuk dia bisa hilangkan ya begitu saja dari memorinya. Kamu begitu indah, kamu begitu spesial, dan kamu akan selalu ada di dalam pikirannya. Karena kalau kita lihat ya di samping kartu ini ada, aku mengagumi setiap hal yang ada pada dirimu. Kamu begitu sempurna. Ya inilah ya salah satu alasan dia nggak bisa move on dari kamu. Karena dia mengagumi setiap hal yang ada pada diri kamu, baik itu sifat kamu, karakter kamu, visi kamu, ya perlakuan hangat yang telah kamu berikan sama dia. Dia melihat kamu punya hati yang tulus, cinta yang takkan pernah ada habisnya. Ya, dia melihat kamu sebagai cinta sejati. Dia melihat kamu sebagai mataharinya yang menerangi kehidupannya selama ini, yang selalu mendukung dia, menerima dia, apa adanya, dengan segala kelebihan maupun kekurangannya. Makanya di sini, ya, sampai saat ini dia masih mengagumi kamu, dia masih suka sama kamu, dia masih cinta sama kamu. Dia berharap bahwa semesta akan mempersatukan kalian, ya, kembali bersatu lagi. Kartu selanjutnya di sini. Tak ada yang lebih menyakiti hatiku dan membuatku begitu cemburu selain melihatmu bersama yang lain. Tolong jaga hatimu untukku. Aku yakin kita pasti bisa bersatu. Ya, ada energi cemburu di sini. Ada energi posesif ya. Dia ingin kamu milik dia seorang. Dia tidak ingin ada yang mendekati kamu. Dia tidak ingin ada yang membuat kamu nyaman selain dia. Karena dia akan merasa begitu tersakiti di sini. Dia akan merasa begitu cemburu. Ya, jika ada orang lain di antara kalian berdua. Makanya pesan dari dia di sini, tolong jaga hatimu untukku. Aku yakin kita pasti bisa bersatu. Ya. Sepertinya ada pengorbanan besar yang akan dia lakukan ya di sini untuk kamu. Dia akan menurunkan egonya, gengsinya untuk bisa datang lagi, untuk bisa melanjutkan hubungan ini bersama dengan kamu. Dia berharap kamu juga masih menunggu dia ya, sama seperti dia masih menunggu kamu.
Terlepas dari berapa lama pun kalian mungkin berpisah atau tidak ada komunikasi, mungkin beberapa minggu, beberapa bulan, atau bahkan ada yang sampai bertahun-tahun ya terpisahnya. Dan kartu terakhir di sini, aku ingin menemui kamu, namun apakah kamu sudi untuk bertemu denganku kembali? Ada rasa insecure juga, ya, rasa tidak percaya diri. Setelah banyak hal ya yang terjadi, dia tahu dia dulunya jahat sama kamu, dia dulunya melakukan banyak hal yang membuat kamu sedih, membuat kamu kecewa dan terluka. Makanya dia bertanya sama kamu di sini, apakah kamu sudi untuk bertemu denganku lagi? Karena dia takut ya ditolak nantinya pas dia datang. Dia takut kamu ngusir dia, nggak menganggap dia ada lagi. Karena dia tahu kesalahannya di sini sangat besar sama kamu. Makanya dia ingin mastiin dulu ya apakah kamu memang mau untuk ketemu dia lagi. Karena kalau kamu masih mau, dia akan datang di sini ya untuk bertemu dengan kamu lagi. Oke, sekarang kita akan lihat dari Romance Angels. Oke, kita lihat ya di sini dari Oracle Card. Saya memang merasakan ada chemistry yang kuat ya, karena di sini ada kartu chemistry di antara kalian berdua ya, merasakan keterikatan satu sama lain. Mungkin ada yang berhubungan dengan soulmate-nya, twin flame-nya, ya, jodoh yang sudah ditakdirkan untuk kamu, bersama dengan kamu, menikah dengan kamu. Ya, jadi memang ada beberapa hal yang diperlukan ya untuk bisa membuat hubungan ini berhasil. Tentunya butuh usaha dari kedua belah pihak ya, dari kamu, dari dia juga, untuk membuat hubungan ini stabil dan seimbang kembali. Karena saya juga merasakan ada begitu banyak perbedaan-perbedaan yang ada mungkin dari cara pikir kalian berdua ya, untuk menyelesaikan masalah. Mungkin ada beberapa di antara kamu yang punya perbedaan usia juga ya, ada yang beda agama, ada yang beda tempat tinggal ya, beda kota, beda negara dan lain sebagainya. Tapi di sini pesannya adalah bahwa dengan usaha-usaha yang akan kalian lakukan untuk kedepannya, ini akan semakin memperbesar potensi kalian untuk bisa mewujudkan cinta yang begitu murni, begitu nyata, begitu sejati, ya, yang akan menyatukan kalian selamanya. Ya, cinta yang kalian miliki di sini tidak akan pernah pudar dan akan semakin melengkapi satu sama lain. Sehingga akan membawa perasaan tenang, damai, ya, dan juga bahagia untuk setiap harinya. Karena kalian berdua saling mendukung satu sama lain, kalian berdua saling memberikan perhatian dan juga kasih sayang. Jadi jika pada saat ini kamu mungkin sedang menunggu seseorang ya, siapapun yang kamu fokuskan. Bisa jadi orang yang lama, orang yang udah kamu kenal ya, atau bisa jadi orang yang baru juga. Nantinya ya, kalian berdua akan bersama selamanya, dan ada potensi juga di sini untuk kalian berdua segera melangsungkan pernikahan. Ya, jika memang itu yang sudah kalian inginkan, yang ingin kalian wujudkan. Segala perbedaan-perbedaan akan berhasil di sini untuk disatukan, karena kalian akan lebih banyak melihat ya pada hal-hal yang membuat hubungan ini berhasil dibandingkan hal-hal yang menjadi penghalang ataupun penghambat dari penyatuan cinta kalian berdua.
Oke, seperti itu ya untuk general reading kali ini. Semoga resonate, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan. Bagi kamu yang mungkin ingin personal reading dengan saya, bisa langsung menghubungi saya melalui WhatsApp yang sudah saya sertakan di deskripsi box di bawah. Terima kasih dan salam cahaya.